saya, visi misi saya melahirkan, mewujudkan kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar. Di masa itu sejarah berbicara tentang kita, dan ku yakin kau pasti bisa. Kota Cinta. Parepare merupakan kota kecil yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak 155 km dari kota Makassar. Letaknya yang strategis dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar membuat Parepare menjadi kota jasa dan niaga. Di masa pemerintahan periode keduanya, Wali Kota Parepare Taufan Pawe memiliki visi dan misi menjadikan kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap. Dan salah satu yang saat ini tengah digaungkan adalah menjadikan Parepare sebagai kota industri persepak bolaan. Lalu bagaimana Wali Kota Parepare mengembalikan kejayaan sepak bola Sulawesi Selatan melalui kota industri tanpa cerobong asap? Ikuti perbincangan saya bersama Wali Kota Parepare, Taufan Pawe. Iya, saat ini saya sudah berada di kawasan Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dan saya akan bertemu langsung dengan Wali Kota Parepare, Bapak Taufan Pawe. Pak, Parepare Pak, banyak sekali Pak perubahan saat ini Pak. Kalau kita lihat ini Parepare memiliki visi dan misi menjadikan kota ini menjadi kota industri tanpa cerobong asap. Boleh dijelaskan Pak Wali, sebenarnya apa konsep ini Pak? Jadi begini Dinda ya, periode kedua saya setelah saya mendulang prestasi dalam tanda kutip periode pertama, maka saya mencoba berpikir secara visioner bahwa ini Parepare ini mau dibawa kemana? Parepare tidak punya sumber daya alam. Nah, sehingga lahirlah ide saya, visi misi saya melahirkan, mewujudkan kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar. Nah, alhamdulillah saya mencoba melihat situasi dan keadaan persepak bolaan di Sulawesi Selatan. Nah, itulah sehingga saya bergerak cepat secara masif. Mohon dukungan dari semua jajaran, stakeholder. Kita coba benahi lapangan sepak bola kita Gelora B.J. Habibie. Karena memang Parepare ini kan kota B.J. Habibie. Semua bernuansa Habibie. Kota cinta ya Pak? Kota cinta B.J. Habibie Ainun. Itu, seperti itu. Pak Wali, bagaimana sih sebenarnya Pak sepak bola ini bisa sejalan dengan visi misi untuk membangun kota Parepare? Iya, sepak bola itu kan juga sektor industri. Tidak ada daerah, bahkan negara yang tidak mengandalkan industri persepak bolaan. Coba kita lihat. Nah, olehnya itu saya berkeyakinan sekali ada dua instrumen. Instrumen visioner saya adalah industri persepak bolaan dengan teori telapak kaki. Akhirnya terwujud semua kan? Teori telapak kaki. Teori telapak Maksudnya apa kaki. Pak Wali? Saya pernah mengikuti economic leader di Bank Indonesia, Institut Bank Indonesia. Pada waktu itu diberikan tema sentral, pembangunan ekonomi secara berkesinambungan dengan mengandalkan sumber daya alam. Saya tidak punya sumber daya alam. Tidak ada. Tidak ada tambang saya, tidak ada gunung saya yang bisa diolah menjadi semen, bla 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 semua. Satu-satunya jalan adalah sebagai kota jasa. Nah, kota jasa dan niaga itulah sebabnya dengan
menjadikan Bapak Habibie sebagai sumber inspirasi, lahirlah ikon-ikon kehabibian. Ada Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, ada Balai Ainun, ada Rumah Sakit Asri Ainun Habibie, bahkan Institut Teknologi B.J. Habibie. Nah sekarang sektor industri persepak bolaan juga Habibie. Karena kenapa? Home base-nya PSM itu adalah Gelora B.J. Habibie di Kota Gelora Parepare. Stadion Ini Gelora juga B.J. bisa kita Habibie, lihat ya. kalau klub-klub Liga 1 ini sudah Ya, sudah beberapa yang merasakan. menginjakan kaki di Sudah Kota Parepare ya. Dan kita Baik. lihat luar biasa. Ya. Wali Kota Parepare Taufan Pawe berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Sulawesi Selatan dengan membenahi sarana dan prasarana olahraga di Kota Parepare, salah satunya yakni Stadion Gelora B.J. Habibie. Bahkan Stadion Gelora B.J. Habibie dipilih sebagai home base klub kebanggaan masyarakat Sulsel PSM Makassar pada Liga 1 2022. Selain melakukan pembenahan di Stadion Gelora B.J. Habibie, Wali Kota Parepare Taufan Pawe juga telah membenahi lapangan Andi Makassau yang letaknya berada di pusat Kota Parepare. Lapangan ini dapat digunakan oleh para atlet maupun masyarakat untuk berlatih dan juga berolahraga. Tidak cukup hanya mengobati kerinduan supporter PSM Makassar menyaksikan langsung berlaga di tanah sendiri. Hingga saat ini Wali Kota Parepare terus berkomitmen untuk menghadirkan sarana olahraga khususnya sepak bola yang berstandar nasional, sehingga Parepare dapat menjadi magnet sepak bola nasional. Tak hanya itu, bagi Taufan Pawe, para pelaku sepak bola harus merasakan langsung bangkitnya persepak bolaan Sulsel. Luar biasa. Pak Wali, sentuhan kebijakan kepala daerah sendiri untuk memenuhi harapan pecinta sepak bola khususnya di Sulawesi Selatan ini seperti apa, Pak Wali? Saya melihat begini, Dinda. Sektor persepak bolaan apabila dikelola secara profesional dan terselenggara dengan baik, dukungan dari beberapa pihak, termasuk nih dukungan TNI Polri nih. Setiap turnamen itu 1.000 pasukan yang menjaga. Ya, setiap PSM berkandang 1.000 pasukan TNI Polri dan Dinas Perhubungan Kota Parepare, Satpol Parepare. Ini saya tidak ingin sekali, harapan saya nih Dinda, mimpi ke saya jangan ada kekisruan deh. Mudah-mudahan turnamen ini Liga 1 ini berjalan secara berkesinambungan dengan fair play. Masyarakat diberikan edukasi. Persoalan menang dan kalah itu hukum alam dalam sebuah pertandingan. Nah, olehnya itu saya ingin sekali bahwa Kota B.J. Habibie ini sebagai kota cinta, mereka membawa dirinya nonton dengan perasaan cinta akan kesebelasannya, cinta akan fasilitas dan lain-lain sebagainya. Seperti itu, ya. Ya, tadi Pak Wali mengatakan bahwa butuh 3 tahun, Pak, untuk betul-betul membenahi Stadion B.J. Habibie. Sejauh ini, Pak, selama 3 tahun itu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Parepare Salah satu sendiri? kendala, kami ini kota sedang, APBD kami terbatas, maka kami harus kelola dengan baik. Anggarannya itu years to years, dari tahun ke tahun. Nah, tetapi saya kontrol terus. Anggaran-anggaran yang kita keluarkan itu betul-betul tepat sasaran. Dan pada akhirnya nanti hasil akhirnya adalah sekarang ini kita nikmati. Dan dengan terselenggaranya Liga 1 dan dijadikannya Parepare sebagai home base dari PSM, itu multiplier efeknya tidak sedikit loh. Pertumbuhan ekonomi. Pariwisata. Iya, pariwisata, lahirnya ekonomi baru. Luar biasa. Kita lihat nanti UMKM itu akan ditata sedemikian rupa sepanjang arena stadion ini kita memanfaatkan itu. Stadion Gelora Baharudin Yusuf Habibie atau Stadion B.J. Habibie adalah sebuah stadion sepak bola yang terletak di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan kandang dari klub PSM Makassar di Liga 1 2022. Stadion ini memiliki riwayat dan sejarah yang cukup panjang dalam persepak bolaan Sulawesi Selatan maupun di kancah nasional. Stadion ini juga kerap dijadikan tuan rumah untuk penyelenggaraan sejumlah turnamen sepak bola yang bergengsi di Sulawesi Selatan. Stadion Gelora B.J. Habibie ini dapat menampung hingga 20.000 penonton mulai dari tribun VIP hingga tribun terbuka. Sementara itu, untuk lampu atau pencahayaan stadion sudah lebih dari 800 lux.
Begitupun dengan kondisi dan kontur lapangan yang juga telah dibenahi sesuai dengan standar Liga Indonesia. Selain pencahayaan dan kualitas lapangan yang mumpuni, Stadion B.J. Habibie juga memiliki ruang medis dan doping control dengan peralatan medik yang cukup lengkap dibandingkan dengan stadion-stadion lain yang ada di Indonesia, seperti DC shock, monitor, EKG, oksigen, dan sejumlah alat medik lainnya. Adapun fasilitas lain yang terdapat di stadion ini seperti ruang ganti pemain, toilet, hingga bench pemain yang berada di pinggir lapangan. Kedepannya, stadion yang berada sekitar 155 km dari kota Makassar ini akan terus dibenahi agar bisa digunakan tidak hanya untuk pertandingan sepak bola skala nasional, namun juga hingga internasional. Bagaimana Mbak? Lumayan kan? Luar biasa sekali. Jadi Ya. saya selalu bergerak mengikuti perkembangan kekinian. Walaupun saya menyadari bahwa Parepare kota kecil, tapi saya berkeyakinan bahwa stadion kami ini kami sentuh, kami benahi dengan perasaan cinta. Itu. Tetap dengan cinta ya. Tetap harus dengan cinta. View-nya udah gunung, di sana nih. ada kincir angin. itu Tenaga Bayu itu. Iya. Pak, ini juga ternyata lapangannya dirompak seperti itu ya, Iya. Pak, direnovasi hingga bisa sesuai dengan standar Saya. dari PT LIB seperti Iya. itu, Pak. Bagaimana Pak progres pengerjaan dari lapangannya sendiri, kan ini menjadi faktor utama Pak ketika Iya. kita mau main bola itu pasti lapangannya dulu, Pak. Intinya Dinda, saya selalu berpikir Iya. bagaimana setiap klub yang bertandang di sini tidak ada keluhan masalah lapangan. Tidak cedera karena lapangan Iya. seperti itu, Pak ya. Dan kalau kita mau jujur, terkadang pemain itu sudah harus cetak bola, tapi karena posisi berdirinya tidak nyaman, nah, nendangnya nyasar Iya. gitu. Jadi alhamdulillah kemarin Bali United saya mendapat informasi tidak ada keluhan kalau berkaitan dengan lapangan. Alhamdulillah. Kenyamanan dengan skala tribun kami ini penonton 20.000. 20.000 kapasitasnya ya, Pak. Kemarin sudah hampir 19.000. Kita close karena harus menjaga kenyamanan penonton. Ya. Pemerintah Kota Parepare sendiri, koordinasi sinergitasnya dengan manajemen PSM seperti apa, Pak? Nah, walaupun belum ada secara formal, tetapi saya mencoba membangun dengan komitmen. Nah, komitmen apa itu? Yaitu bahwa kami ingin sekali Parepare ini menjadi home base-nya PSM. Iya. Jadi dengan pemikiran seperti itu, Dinda, saya coba mencari tahu seperti apa sih pengelolaan lapangan persepak bola yang baik. Nah, walaupun saya mungkin beranggapan tidak mungkin bisa sempurna, tetapi kan ada standarisasi. Nah, alhamdulillah dengan lolosnya Stadion Gelora B.J. Habibie ini verifikasi dari LIB, ya, PSSI, saya bersyukur. Baik, ini dia medical Room. room. Nah, Wah, luar biasa. Ini fasilitasnya apa saja, Pak Wali? Jadi begini Dinda ya, saya memang kalau pendekatan pelayanan kesehatan, saya sangat care. Nah, fasilitas-fasilitas ini memang adalah fasilitas yang kami persiapkan dan saya memang punya pemikiran bahwa tindakan pelayanan kesehatan jika terjadi insiden, karena ini olahraga bola adalah olahraga benturan fisik kan, saya perintahkan direktur rumah sakit semua peralatan kesehatan kita yang ada dan memenuhi standar itu ditempatkan di sini. Bukan hanya alat kesehatan, tapi termasuk SDM-nya. Sehingga saya minta waktu itu kepada Ibu Direktur, tolong disiapkan ahli ortopedi, ya, berkaitan tulang, ortopedi. Terus ada spesialis ahli bedah, terus anestesi. Jadi tiga dokter ahli ini standby di sini. Selama pertandingan ya, Pak? Selama pertandingan. Kemarin dari PSSI dan Liga mengatakan, Pak Wali berlebihan nih. Saya bilang, kenapa berlebihan? Bilang saya sudah keliling Indonesia.
Kalau ruang medisnya ya satu tempat tidur lah, tidak ada peralatan lengkap dan dokternya hanya dokter umum. Saya bilang di situlah kami buktikan. Berarti hanya GBH saja yang menyediakan fasilitas. Betul, alhamdulillah. Luar biasa ya Pak. Lumayan kan? Jadi Stadion Gelora B.J. Habibie ini mungkin ada sisi lain yang agak minus, tapi ini menonjol. Jadi ini mungkin juga bisa ditiru oleh stadion-stadion lain yang ada di mudah-mudahan Indonesia bisa jadi seperti role itu ya. model. Karena biarpun bagaimana jiwa itu masalah waktu, berpacu dengan waktu. Itu pemikiran saya. Saya minta Ibu Direktur maksimalkan semua alat, kerahkan di sini. Fasilitas penunjang yang sangat representatif dan juga didukung oleh SDM. Ya, Tadi ada 3 SDM. dokter spesialis seperti itu. Standby. Baik. Pada tanggal 29 Juli 2022, PSM Makassar memulai pertandingan kandang perdananya di Liga 1 2022. Stadion Gelora B.J. Habibie dipilih sebagai home base klub berjuluk Ayam Jantan dari Timur tersebut. Antusias masyarakat untuk menyaksikan laga PSM Makassar sangat besar, sehingga membuat Kota Parepare sebagai tuan rumah didatangi oleh supporter dari seluruh penjuru Sulawesi. Kehadiran tim PSM Makassar di Kota Parepare memberikan dampak positif dan dapat menghidupkan pelaku usaha, khususnya UMKM di Kota Parepare. Sehingga tanpa disadari, sepak bola bisa menjadi sebuah alat yang dapat menggerakkan perekonomian di Sulsel. Tentu saja, hal ini dapat terlaksana karena dukungan masif dari pemerintah Kota Parepare dan PSM Makassar. Ya, sekarang kita berada di sisi utara Stadion GBH ya Pak. Ini dia salah satu dukungan pemerintah Kota Parepare untuk memajukan sektor konsep ekonomi. memajukan UMKM. UMKM. Saya sudah minta Kepala Dinas ada Tenaga Pak Kerja Kadis juga saya, di sini. ya memang beliau ini ada di sektornya. Karena yang namanya pembinaan UMKM itu bukan hanya disiapkan sarana pendukung. Seperti ini kan milik Pemkot semua ini. Kita tata. Ada berapa kontainer Pak totalnya? Ini untuk sementara ada 12, tapi saya berperkirakan nanti ada sekitar 50-an. Ada 50-an yang tersebar di Stadion GBH ini semua ya? pintu masuk, ya seperti itu. Dan fungsi pembinaan ini, Dinda, saya juga bahkan berpikir akan komunikasikan dengan PT Bansul Selbar untuk mendapatkan dana KUR, kredit usaha rakyat bagi masyarakat ya Pak ya, tanpa jaminan. Ini jadi kita ingin nanti mungkin dari waktu ke waktu laga liga ini mungkin sudah tidak pasang tenda nanti. Kita ingin semua sudah tertata dengan seperti ini, kontainer apa semua. Airnya berapa Bu? Harganya? 5.000. Hanya 5.000. Harga standar ya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Ibu. Semangat jualannya Bu. Pak Wali, tidak hanya memajukan sektor ekonomi, namun juga tentu saja dengan adanya home base PSM di sini juga memajukan sektor pariwisata seperti itu. Ya Pak Wali, bagaimana pemerintah kota sendiri kami melihat ini ada Pak? beberapa spot-spot untuk sektor kepariwisataan seperti Tonrangan Riverside. Itu jadi ikon ya Pak. Wajib foto di situ kalau ke Parepare. Kan dan di sana UMKM sudah pakai sistem kontainer juga binaan kita di Anjungan Cempai. Karena di sana ada fasilitas food court juga, kita mau UMKM masuk. Ada yang juga bisa dinikmati, yang baru juga yang bisa dinikmati pengunjung atau wisatawan datang ke Parepare. Ada Masjid Terapung Pak, saya lihat. Masjid Terapung nanti pada akhirnya akan menjadi objek wisata religius. Lagi-lagi Masjid Terapung Bahrudin Yusuf Habibie. Ayo, namanya tetap nama Pak Habibie ya? Ya, nanti kelanjutannya saya akan buat space untuk ruang terbuka hijau sekaligus fasilitas umum. Mungkin ada taman bermain anak, ada kuliner di situ,
ada objek wisata yang berkaitan dengan eksistensi Habibie, seorang religius dan cendekiawan. Nah, kita akan ciptakan seperti itu. Bagaimana pemirsa penasaran mau ke kota cinta Parepare? Ya Pak, Ya. saya juga sempat melihat ada MPP Pak, Ya, Mall Pelayanan Publik. Itu seperti apa Pak mekanismenya bagi Saya masyarakat? sudah resmikan kurang lebih 3 bulan kemarin. 3 bulan kemarin, berarti ya 3 bulan kemarin, tapi dia bukan terlambat. Sudah hadir dari tahun kemarin, cuma saya intervensi penganggaran karena saya mau di sana pelayanannya prima. Namanya prima itu ya orang nyaman juga. Kalau ke bank kan ada AC enak, nyaman lah pelayanannya. Dan saya buatkan sana 10 loket. Ternyata setelah saya resmikan, aduh bertumpuk banyak yang mau. Kami kemarin siapkan loket hanya yang pelayanan publik yang sangat urgent seperti kepolisian membuat SIM, BPN pensertifikatan, Dukcapil, semua ada situ. Nah, Berarti tinggal satu pintu masyarakat di situ Pak ya? Dan tujuannya itu menurut saya kebijakan ini kan kebijakan pemerintah pusat yang kami terjemahkan ke daerah itu untuk memotong mata rantai para makelar-makelar. Ini calo-calo itu. Ya. Baik, Pak, ada program lain lagi Pak yang menjadi program prioritas Bapak Taufan Pawe? Nah, ini lain daripada yang lain. Apa tuh Pak? Dinda kalau di daerah-daerah manapun dikenal dengan program bedah rumah. Bedah rumah. Itu kan dianggarkan dari kementerian, ada juga perkuatan dana DAU. Tapi di Parepare bukan lagi bedah rumah, tapi rumah impian. Rumah impian. Programnya seperti apa Pak? Rumah impian itu begini, kan bedah rumah dianggarkan ya 10, 15 juta, 20 juta untuk membedahi atap, dinding, apa semua. Nah, terkadang setelah itu toh belum layak pakai juga. Jadi saya berinisiasi bahwa kami akan lahirkan program di Parepare. Ini sudah berlangsung 3 tahun lalu. Secara bertahap, yaitu namanya Rumah Impian. Dan berarti sudah ada beberapa rumah yang... sudah ratusan. Sudah ratusan ya Pak? Target saya itu kalau tidak salah kurang lebih 400 di akhir periode saya nantinya. Kita teropong. Nah, seperti apakah kriteria rumah impian itu? Adalah rumah yang betul-betul dibedah pun masih tidak layak. Jadi kita robohkan, fungsikan dulu pendukung warganya, kita bangun dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, dan terima kunci langsung rumah baru masuk. Kasih. Enak banget ya jadi masyarakat Parepare. Baik, Pak Wali, terakhir mungkin Pak Wali ke depannya akan seperti apa? Tentu saja tidak hanya menjadi home base PSM Makassar, tidak hanya digunakan sebagai Liga 1 2022 ini, namun mungkin akan ada turnamen lain, bahkan mungkin bisa turnamen bertaraf internasional di GBH Parepare ini, Pak. Saya rasa mimpi saya ini adalah mimpi para pecinta bola juga. Saya ingin bukan hanya Liga 1, bisa saja nanti dilirik oleh Piala Nasional atau kejuaraan-kejuaraan Asia Tenggara, tapi tentu dengan catatan kita harus bersama-sama mengangkat tipe stadion ini. Tipe sekarang ini kan tipe C. Tipe C. Nanti kalau sudah tipe B, luar biasa. Dan saya berkeyakinan Dinda, Liga 1 bukannya Liga 1 yang lirik, ini saja Liga 2. Ayo ke sini lapangannya, nyaman, masyarakatnya santun, ramah, barang-barang murah semua nih, karena kami melakukan pembinaan. Jangan gunakan kesempatan dalam kesempitan. Wajarlah keuntungannya. Seperti kita itu. akan tunggu seperti apa nantinya GBH ini. Terima kasih Pak Wali, sukses. Mudah-mudahan cukup informasi saya ya. Tapi saya masih haus akan transformasi apa yang saya lakukan di kota Parepare ini. Karena saya ingin sekali Parepare menjadi kota terdepan di Sulawesi Selatan. Kota yang dari segala. Iya, itu. Seperti itu. Ya. Baik, Pak Wali, Ewako, terima kasih. Kita tos aja Pak Wali. Gitu. Sekali. Kita bersiap nanti kita nonton PSM ya. Semoga juga PSM mendapatkan hasil yang terbaik di musim ini, Pak. Amin ya rabbal alamin. Wali Kota Parepare Taufan Pawe mewujudkan visi dan misinya, yakni menjadikan Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap, salah satunya melalui persepakbolaan. Hal ini diwujudkan dengan membenahi sejumlah infrastruktur sepak bola dan fasilitas penunjang. Diharapkan melalui
Melalui persepak bolaan ini nantinya dapat sejalan menciptakan multiplier effect yang akan memunculkan ekonomi baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembalikan kejayaan sepak bola Sulawesi Selatan melalui kota industri tanpa cerobong asap.